Esti. Saya Kak Marta. Saya Kak Astra. Saya Kak Gita. Mari. Nah, pada pertemuan Advent yang pertama, kita telah diajak untuk memaknai hidup erat bersama-sama dengan Kristus. Pada pertemuan Advent yang kedua ini, kita bersama-sama diajak agar terus berbuah kasih kepada sesama kita. Nah, sebelum memulai pertemuan pada hari ini, kita bersama-sama akan memulai dengan doa. Marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah dan hari baru yang masih boleh kami rasakan hingga hari ini. Tuhan, pada hari ini kami akan mengadakan pertemuan Advent yang kedua. Semoga melalui pertemuan ini kami senantiasa mampu berbuah kasih kepada sesama di sekitar kami. Kasih kami hadir karena kami senantiasa erat bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan penyalaan lilin corona yang akan dipimpin oleh Pak Andi. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, Agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami, bagaikan nyala lilin yang semakin terang. Demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera bermartabat demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan bacaan kitab suci yang akan dibacakan oleh Kak Astra. Terima kasih Kak Esti. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 10 sampai dengan 17. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain,
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, demikian tadi bacaan dari kitab apa tadi? Adik-adik di rumah baru saja dibacakan, ingat ya, dari Injil Yohanes tentang kasih, tentang buah-buah kasih. Buah kasih adalah Ya nih Kak, dari tadi apa? kan kita bahas tentang kasih ya. Ah. Apa sih kasih itu? Nah, adik-adik di rumah, kasih atau cinta itu apa toh? Sulit kalau mau mendefinisikan, tapi kalian bisa melihat dari hasilnya, atau kalau pohon itu dari buahnya. Jadi kasih itu, buah-buah dari kasih adalah lagi. Kalau menurut Santo Paulus itu ya, Kak kita apa saja? Ramah tamah, persahabatan, kerukunan, sukacita, damai sejahtera, pokoknya yang baik-baik itu buah-buah dari kasih. Nah, saya mau tanya pada adik-adik di rumah dan juga kakak-kakak yang di sini, pernah tidak kalian bermusuhan? Apa jutaan? Nah, misalnya Kak Marta dengan kakaknya yang serumah, Kak Arin, pernah tidak jutaan atau musuhan atau timbul perasaan anyel apa piye? Pernah? Pernah. Terus sampai sekarang masih tidak? Tidak. Kenapa? Karena memaafkan. Nah, yang lain, mungkin ada di rumah, pasti saya yakin semua orang pernah ya mengalami marah, benci pada seseorang. Nah, kalau kita menghayati kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, kita tidak boleh tenggelam atau terus-menerus hidup dalam kemarahan, dalam benci, iri atau hal-hal itu adalah kebalikan dari kasih. Nah, kalau kita memiliki kasih dari Yesus, kalau kita bersalah berarti harus Memaafkan. kalau bersalah itu berarti berani untuk minta maaf, tidak malu, tidak takut untuk minta maaf. Begitu juga sebaliknya, seperti Kak Marta tadi, kalau kakaknya sering jahil, sering nakali dia dulu waktu masih SD ya, tapi terus kakaknya sadar terus minta maaf, nah Marta dengan tulus memaafkan, jadi kakak adik jadi rukun lagi, dengan teman tidak bermusuhan lagi, dengan sesama, dengan semua. Nah itu, jadi hal pokok yang kita pelajari hari ini melalui pertemuan ini adalah tentang buah dari kasih. Nah, jalan terbesar dari gereja kita adalah kasih. Buahnya adalah salah satunya memaafkan. Adik-adik di rumah ada tugasnya nggak ini Kak Gita? Untuk mendalami atau meresapi pendalaman Advent kita yang kedua ini. Mungkin ada nanti untuk apa? Untuk membuat aktivitasnya nanti adik-adik membuat doa tentang kasih itu tadi. menyusun sebuah doa. Ya, untuk memperdalam kitab suci yang tadi udah adik-adik simak. Jadi diingat ya, tadi kita baca kitab suci apa? Ayo, jangan lupa. Nah, nanti untuk doanya bisa dikirim apa enggak? Ya mungkin tidak usah dikirim seperti kalau di sekolah, tapi cukup sesudah membuat doa, didoakan pada waktu malam atau sebelum tidur dalam waktu doa malam. Nah, doa itu kamu tambahkan, doa yang kamu buat khusus hasil dari merenungkan pendalaman Advent yang kedua ini ditambahkan di situ. Misalnya gini, selama ini saya tidak pernah mendoakan orang tua saya, tidak pernah memikirkan saudara-saudara saya, atau malah saya jarang berdoa. Nanti malam saya mau berdoa kepada Tuhan, mendoakan orang tua agar diberi kesehatan, agar diberi rezeki, agar apa-apa. Banyak permohonan-permohonan yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Nah itu sampaikan dalam doa, dan jangan lupa berdoa itu jangan hanya berdoa juga untuk diri sendiri. Tuhan, saya mohon ini agar pelajaran berhasil, agar jadi pintar, agar ini.
itu baik, itu cukup, tapi akan lebih baik lagi kalau kita juga mendoakan orang lain. Mulai dari keluarga terdekat, mendoakan orang tua, saudara-saudara, kakak, adik, lalu teman-teman, lalu mendoakan romo-romo kita, mendoakan bangsa dan negara kita, mendoakan seluruh umat manusia, terutama agar segera terbebas dari COVID-19 sekarang ini ya. Itu ya adik-adik. Dan jangan lupa doakan juga orang-orang yang membenci kita. Nah, karena itu yang pasti kan apa? biasanya yang sulit itu ya. Nah itu, padahal dalam doa Bapa Kami pun kita juga sudah diajarkan untuk apa? Untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, gitu kan? Nah, itu Kak. Ya, jadi doanya itu mungkin bisa ditulis seperti kalau di dalam buku ini ya, ada gambar buah anggur. Nah, buah-buah itu ini diibaratkan sebagai cinta kasih dari Tuhan menghasilkan buah. Lah buahnya apa? Buah yang adik-adik dapatkan ditulis di sampingnya ini. Saya akan mendoakan orang tua, akan mendoakan ini. Termasuk juga bisa dimasukkan misalnya mau melakukan sebuah tindakan atau sikap tertentu yang baik. Misalnya seperti pertemuan pertama kemarin ada yang gini. Biasanya kalau habis makan ya sudah makan. Oh, sekarang saya mau membantu ibu. Kalau habis makan, piring yang saya pakai untuk makan saya cuci sendiri. Atau setiap sore itu ibu saya kok sudah capek masak, masih harus mengurusi ini itu, masih harus membersihkan rumah. Oh, saya mau membantu membersihkan rumah. Aku tak nyapu yang bagian halaman, nanti ibu nyapu bagian dalam rumah. Nah, itu kan membantu. Nah, bisa ditulis di sini. Membantu membersihkan rumah, membantu mencuci piring, mau mendoakan orang tua, ini ada banyak, silahkan dicari sendiri. Juga minta bimbingan dari orang tua atau siapapun yang ada di sekitarmu. Itu ya kakak-kakak yang di studio. Iya. Nah, mungkin untuk renungannya itu saja. Untuk selanjutnya kita mau kemana lagi Kak Esti? Sudah cukup ya? Cukup. Nah, cukup. kita tutup dengan doa penutup. Nah adik-adik, kita sudah bersama-sama tadi di awal kita awali dengan lagu pembuka. Kita sudah mendengarkan Injil, kita sudah mendengarkan renungan. Nah sekarang kita akan tutup pertemuan kedua ini dengan doa penutup. Mari teman-teman bersama-sama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah pokok anggur yang benar, dan Bapa adalah pemelihara kebun anggurnya. Kami menyadari bahwa Bapa akan mencabut setiap cabang di dalam diri kami yang tidak berbuah. Kami didorong agar senantiasa berbuah, agar bisa menghasilkan lebih banyak buah. Engkau telah berkata kepada kami, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sebagaimana ranting tidak dapat menghasilkan buah dengan sendirinya, kecuali ia tinggal di dalam pokok anggur. Kami juga tidak dapat berbuah, kecuali kami tinggal di dalam-Mu, Yesus. Ya Yesus, Engkau adalah pokok anggur, dan kami adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Engkau, dan Engkau di dalam diri kami, kami akan senantiasa menghasilkan banyak buah. Siapapun yang tinggal di dalam-Mu, dan Engkau di dalamnya, dialah yang berbuah. Karena selain Engkau, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Amin. Dalam nama Bapa